kunci utama adalah satu, kita hindarkan yang namanya excuse. Tahu excuse? Cari alasan. Karena alasan paling gampang nggak? Ya. Oh iya Pak, saya mohon maaf habis bantuin ibu maka saya telat. Itu namanya alasan. Dan supaya alasan itu bisa diterima oleh akal, diakalin. Betul? Nah, dan orang yang sering excuse nggak akan sukses. Kenapa kamu nggak puasa? Aduh, mules. Kenapa kamu nggak puasa? Nggak sahur. Kenapa kamu nggak puasa? Aduh, saya kan sibuk. Kenapa kamu nggak? Ah, itu excuse namanya. Dan Allah nggak suka dengan orang-orang yang banyak alasan. Yang kedua, stop blaming. Stop blaming. Apa itu? Menyalahkan pihak lain. Ketika kita gagal, orang lain yang dijadikan kambing hitam. Jarang cari kambing putih. Ya kan? Maka kalau kita ini nggak ranking di sekolah, tiba-tiba dulu kita ranking, disalib sama yang lain, kita salahkan. Ah, dia jangan-jangan nyontek. Padahal dirinya saja yang abai. Dirinya nggak bisa mempertahankan. Dan lihat, dalam ajaran Ramadan melalui siam, kita nih nggak boleh ada alasan, nggak boleh ada yang nama menyalahkan. Suudzon adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Menyalahkan orang lain itu paling mudah, karena itu kerjaannya setan. Setan itu nggak mau sujud kepada Allah, pada Adam, itu karena yang disalahkan Nabi Adam. Padahal awalnya kalau dia taat, itu tetap masih ada di surga. Tapi karena memang itu sudah ketentuan Allah, kalau sudah bilang ketentuan Allah ya tuntas. Tapi sebelum itu terjadi, kan ada memang ibroh yang diberikan, contoh yang diberikan. Kenapa iblis yang sudah sekian ratus ribu tahun berada di surga, kemudian diusir? Karena dia merasa terganggu dengan hadirnya newcomer, namanya Nabi Adam alaihissalam, pendatang baru. Dan kadang-kadang guru pun sama, begitu guru lama, begitu ada guru baru, itu merasa terganggu, tersaingi. Padahal harusnya guru pun ketika datang guru baru, apalagi ini ilmunya memberikan manfaat, jangan disingkirkan, apalagi dibenci, apalagi kasakusuk. Itu akan berdampak kepada sekolah. Ini nasihat bukan saja untuk siswa, tapi untuk sekolah. Dan sekolah akhirnya kalau gurunya nggak kompak, siswanya akan melihat guru. Dan akhirnya apa yang terjadi? Lambat laun itu yang namanya siswa akan ngikutin jejak gurunya. Makanya ada sebuah ungkapan, guru kencing berdiri, siswa kencingnya morat marit, Pak. Nah, kemana-mana berlari-lari kan. Nah, sebab itulah dua hal itu ya, selain memang kita memanage waktu, yang paling utama itu jangan banyak alasan dan jangan menyalahkan orang lain. Maka sebetulnya gini, kita ini sudah dikasih potensi oleh Allah menjadi the winner, Pak. Semuanya orang itu bisa. Catatannya kita mau istiqomah, mau konsisten, terus menerus kita lakukan. Saya ini bukan orang pinter, enggak, tapi saya coba lakukan terus menerus, maka kemudian keberuntungan berpihak kepada saya. Saya nggak pernah terpikirkan akan guru besar, nggak pernah terpikirkan saya doktor, nggak pernah terpikirkan saya S1, karena saya dilahirkan dari orang tua yang miskin, yang sekolah saja nggak sanggup untuk membiayai. Cuman dulu itu sekolah nggak ada yang gratis. Sekolah gratis kan baru-baru sekarang ini aja, ya kan? Dulu bahkan belum lama ini kan hanya SD, kemudian baru SMP. Di Jawa Barat itu SMU masih bayar. Ini kan Jawa Barat ya. Apalagi kalau swasta, swasta kan tetap bayar. Ini kan. Nah, sebab itulah dulu waktu saya masih sekolah itu nyari uang kelas 3 SD dengan kuli babat jerami padi supaya saya dapat uang. Punya sepatu itu setiap kenaikan kelas itu masih beruntung kalau setiap kenaikan kelas punya sepatu. Makanya zaman dulu itu beli sepatu
Saya misalnya harusnya ukuran nomor 20, belinya 31 supaya kepakainya bisa bertahun-tahun sampai lulus gitu kan. Bahkan kalau musim hujan ditenteng supaya nggak kena kotor, ya kan. Sekarang anak SD saja sepatunya bisa 3. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya tantangan, itu nggak ada, kesulitan nggak ada. Maka orang yang hidupnya serba nyaman, serba mudah, maka dijamin hidupnya tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena dia nggak pernah berhadapan dengan masalah.